Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengkritisi pendekatan OTT yang masih dilakukan KPK. OTT disebut membuat citra Indonesia buruk di mata investor. Benarkah demikian? Kita sudah terhubung dengan mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Selamat malam Indonesia. Baik, Pak Saud, OTT itu masih dibutuhkan di Indonesia atau tidak sih kalau menurut Anda? Masih dibutuhkan dan dia harus berjalan lanjut. Karena di OTT saja mereka ini nggak tobat-tobat. Nggak berhenti-berhenti korupsinya. Bagaimana kalau nggak di OTT? Di OTT saja nggak ada perubahan. Jadi ini bukan soal digital atau tidak digital. Kita ini berpikirnya itu saja yang digital, tapi bertindaknya sangat analog. Sangat sederhana-sederhana, simple-simple. Jadi kalau kita bicara digital itu kan kepastian, pintunya sangat sempit. Anda bicara digital tapi pintu Anda lebar, itu bohong. Oke, OTT itu membuat citra Indonesia baik dalam pemberantasan korupsi atau justru buruk di mata investor? Ini bukan soal buruk di mata investor atau tidak, ini soal penegakan hukum. Anda tidak boleh permisif dari perilaku-perilaku greedy, perilaku-perilaku jahat, perilaku-perilaku yang membuat negara bisa terpuruk. Ini bukan soal baik tidak baik, tetapi di mana-mana negara-negara yang clean, negara-negara yang bersih, yang angkanya 80, kita sekarang dapat angka 37. Salah satu yang diukur adalah diantaranya adalah bagaimana perizinan dan seterusnya. Jadi kalau Anda bilang itu tidak penting, Anda pakai teori apa? Teori Anda itu udah ketinggalan zaman itu. Dan digitalisasi sistem e-katalog itu tidak menjadi solusi? Kan sudah selama ini selalu saya bilang, selalu satu pintu, tapi jendelanya banyak. Ya kan? Jadi saya katakan analog itu Anda bertindak, cara berpikirnya digital, tapi begitu Anda bertindak, Anda sangat analog, Anda sangat permisif, Anda sangat konflik of interest, Anda sangat menguntungkan satu pihak dibandingkan pihak yang lain. Itu namanya tidak adil dan itu namanya abuse. Pak Saud, Anda punya komentar tidak ketika Menko ini bilang kalau mau bersih-bersih amat di surga aja? Ya itu teorinya mau teori public policy kayak apa kayak begitu. Belajar lagi teori public policy. Public policy nggak seperti itu. Public policy itu adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, ya kesetaraan dan seterusnya. Itu baca yang di bukunya, buku lama mungkin yang dibaca itu. Oke, Pak Saud, kalau pada hari ini kan bicaranya seperti itu karena dalam konteks ingin memperbaiki digitalisasi setiap transaksi itu supaya semakin transparan sehingga bisa menutup celah korupsi. Menurut Anda apa sih yang selama ini masih kurang dalam proses pengadaan barang dan jasa, digitalisasi? Apa yang bisa diperbaiki kalau mau betul-betul mau menutup celah korupsi dari proses pengadaan barang dan jasa? Kita kan tidak bicara hanya pengadaan barang dan jasa. Kita bicara juga gratifikasi, kita bicara juga teks, kita bicara juga perizinan, kita bicara juga pendapatan di luar pajak dan seterusnya. Jadi Anda harus bicara simultan, karena itu kita bicara keadilan, Anda harus di semua tempat. Tidak hanya bicara pengeluaran barang yang kemudian itu bisa diaudit, yang secara ini di LKPP katakan begitu ya, bisa dipantau walaupun dalam pelaksanaannya akan menimbulkan tanya jawab. Persoalan besarnya adalah kita tidak bisa membedakan apakah saya ini sedang konflik of interest untuk menegakkan bisnis secara good dalam governance-nya. Apakah kita itu benar-benar good governance, apakah kita benar-benar bicara risiko, apakah kita benar bicara compliance. Compliance atau kepatuhan itu kan persoalan besar yang ada di KPK, bahkan mereka tidak patuh terhadap undang-undang yang mereka buat, peraturan mereka buat. Jadi pada sisi lain itu yang kita harus pahami, bahwa kita tidak pernah comply kepada aturan yang kita buat sendiri, tidak konsisten terhadap aturan yang kita buat, itu musuh terbesar bangsa ini. Bukan tidak ada pengaturan, semua sudah diatur. Nggak ada yang nggak diatur di Republik ini, sudah ada SOP-nya. Once itu mulai jalan, itu yang muncul favoritism, berpihak kepada orang tertentu, kepada kelompok-kelompoknya dan seterusnya. Dan ini yang saya katakan akhirnya konflik of interest, dan ujung dari konflik of interest itu adalah pidana. Dalam hal ini korupsinya gitu. Baik.
Oke, pertanyaan terakhir Pak Saud, meski OTT itu banyak yang kritik, KPK kan selama ini jalan terus dengan OTT. Anda bisa menjelaskan efektivitas dari OTT dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi sejauh ini seperti apa sih? Penegakan hukum itu efisiensi efektivitas itu perlu, tapi yang paling utama dari penegakan hukum adalah pengumpulan dua bukti yang cukup. 8.000 surat lebih yang masuk ke KPK itu hanya bisa dilakukan penindakan kurang dari 300 kasus. Sebenarnya kita abuse, sebenarnya kita tidak adil dalam penegakan hukum. Nah, oleh sebab itu saya katakan janji-janji yang katanya mau memperbanyak pegawai KPK dan untuk KPK terus dibenarkan, harus agar OTT-nya lebih banyak, kemudian efek jerahnya menjadi lebih banyak. Negara-negara besar yang indeks persepsi korupsinya baik, 80 katakan, dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Dimulai dari nilai yang sekecil-kecilnya rupiah, tidak hanya bicara 1 miliar ke atas, tidak hanya bicara pegawai negeri, kita bicara juga swasta, kita bicara juga pelaku-pelaku di luar dari aparat penegak hukum, utamanya penegak hukum. Jadi ada kompleksitas yang tidak dipahami oleh banyak pihak di Indonesia saat ini, bahwa memberantas korupsi itu sangat kompleks dan Anda harus simultan mengatasinya. Tidak hanya bicara pengadaan barang, tidak hanya bicara pengizinan, Anda juga harus bicara BNPB, Anda harus bicara juga audit, Anda harus bicara juga disiplin pegawai negeri, dan seterusnya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Saud Sitomorang atas keterlibatan Anda atau partisipasi Anda dalam program Prime Time News hari ini. Mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang, terima kasih sudah bergabung.